Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang dunia indah karena istri yang solehah. Wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang mulia. Wanita memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Islam sangat menjaga harkat martabat seorang wanita. Wanita yang mulia di dalam Islam adalah para muslimah yang salihah. Seorang istri bisa menjadi berkah tersendiri dalam keluarga. Dunia adalah merupakan suatu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah istri yang salihah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, masyarakat, bangsa, negara akan menjadi baik jika para istri adalah wanita yang solehah. Karena segala kebaikan di dunia tergantung kepada keburukan wanita. Jika buruk wanitanya, maka buruklah keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara serta dunia. Wanita itu adalah tiang negara. Apabila dia baik, maka akan baiklah negara. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah negara. Keluarga adalah basis masyarakat berperadaban. Keluarga adalah pondasi masyarakat madani, dan semua berawal dari istri yang solehah. Suami yang soleh tentu menginginkan istri yang salihah, yang memiliki sifat-sifat baik, yang mampu menenteramkan hati. Hati siapa? Hati suami. Dan membawa keberkahan dalam keluarga yang dibangunnya. Nah, di sini akan saya bahas ada 30 sifat yang harus dimiliki oleh seorang istri yang solehah. Yang pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah, yaitu seorang istri yang solehah haruslah satu, taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa wanita dinikahi karena faktor harta, faktor nasab, faktor kecantikan, dan tentu saja faktor agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Yang kedua adalah tidak suka membeberkan aib suami kepada siapapun, mampu menjaga aib dan rahasia suami. Yang ketiga, selalu menjaga tutur kata, bahasa, santun dalam berbicara, lembut perangainya, dan berlaku sopan terhadap suaminya atau akhlakul karimah. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, harus bersifat legowo, mudah memaafkan di setiap kesalahan dan tidak mudah marah terhadap suami. Kemudian selalu ceria dan romantis pada suami sehingga membuatnya senang dan mendamaikan hati sang suami. Para pemirsa yang dirahmati Allah, seorang istri yang salihah haruslah memberi perhatian kepada suami dari hal yang sekecil apapun, seperti menyiapkan pakaian, makanan, senyum dan mencium tangan ketika hendak pergi. Kemudian menerima
dan menghargai sekecil apapun yang suami berikan. Bersyukur atas apa yang dia usahakan untuk membahagiakan kita. Kemudian taat kepada perintah suami. Apapun yang diperintahkan oleh suami, selagi bukan dalam hal yang maksiat ataupun dosa, maka kita wajib mematuhinya. Kemudian bersolek hanya untuk suami dan tidak berlebihan dalam bersolek. Ada juga wanita yang solehah itu harus selalu menjaga dirinya, sehingga tidak akan keluar rumah jika tidak ada keperluan dan seizin sang suami. Pemirsa yang dirahmati Allah. Selanjutnya sifat istri yang solehah itu ada lagi, tidak pencemburu. Cemburu di dalam Islam sebenarnya diperbolehkan, asalkan tidak berlebihan atau yang menyebabkan pertengkaran. Kemudian kasih sayang karena dengan sifat, maka ketentraman jiwa terpenuhi. Dan tidak sebagai pemalas, rajin mengurus anak, suami, dan rumahnya. Saya lanjutkan lagi, seorang istri yang solehah itu suka memanjakan suami. Ketika suami sedang berada di rumah, janganlah menyibukkan diri sendiri. Jika sudah berumah tangga, maka istri itu adalah ladang bagi suaminya. Dan disitulah ladang pahala bagi keduanya. Dan yang lain lagi, yaitu melayani suami dengan penuh keikhlasan. Jangan suka pasang muka cemberut, dahi mengkerut, ataupun bibir yang manyun. Nah, itu tidak diperbolehkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, istri yang salehah adalah menjaga kehormatan dan harta suami. Karena kehormatan dan harta suami adalah kehormatan dan hartanya istri juga. Tidak suka membantah perkataan suami. Jika tidak menyukai ataupun perkataannya salah dan menyesatkan, maka bicarakan dengan lembut tanpa ada kekerasan. Kemudian bisa menghibur suami ketika suaminya sedang bersedih. Jangan memperkeruh masalah dan keadaan. Buatlah hati suami menjadi tenang dan tentram. Kemudian mampu menjadi istri yang cerdas. Karena apa? Karena suami ingin anak-anaknya terlahir dari istri yang cerdas, yang mampu merawat, membimbing, dan mendidik putra-putrinya. Selanjutnya adalah bisa menjaga diri, mampu menjaga pandangannya dari fitnah dunia. Dunia ini indah, tetapi penuh dengan tipu daya, maka jangan tertipu olehnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian istri yang solehah sebaiknya mempunyai sifat keibuan yang didukung oleh rasa cinta dan kelembutan. Kemudian demi untuk apa? Untuk mendidik putra-putrinya. Pandai membagi waktu supaya tidak terbuang dengan sia-sia, sehingga dapat terhindar dari ghibah, menggunjing, dan lain hal. Masih banyak lagi yang semuanya itu tidak berguna. Tetap setia mendampingi sang suami, tetap sabar dan setia mendampingi meskipun dalam masa yang sulit. Kemudian pandai bersyukur atas pemberian dan kebaikan suaminya. Selalu menjaga auratnya, karena salah satu kewajiban untuk seorang muslimah dan menjadi istri yang salehah, yakni dengan menutup aurat dan menjaga dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan lagi, ya, masih ciri istri yang salehah itu sebaiknya melayani suami dengan sabar, dengan ikhlas. Jika seorang istri sabar dalam menghadapi suaminya, seburuk apapun suami itu, maka ia akan mendapatkan pahala dan memiliki derajat yang mulia di mata Allah. Senantiasa selalu beristighfar karena di dalam hatinya tentram, rasa takut melakukan kesalahan kepada Allah.
atau perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah. Memiliki sikap sederhana, tidak tergoda dengan kemewahan, ya kemewahan dunia maksudnya di sini, senantiasa mensyukuri akan nikmat yang sudah Allah berikan untuknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, istri yang solehah itu sebaiknya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Karena dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka akan merasakan ketenangan dan ketentraman dan juga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan dirinya. Selain itu, dia taat dan melayani apa yang diperintahkan oleh suami, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah, demikian sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang harus dimiliki bila ingin menjadi istri yang solehah. Yang terpenting dari ciri-ciri istri yang solehah adalah ia melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena istri yang solehah dilindungi serta dimuliakan oleh Allah, bukan berbuat baik dan taat pada suaminya karena ada maunya. Maka apabila ikhlas, maka pahala surga yang akan menjadi balasannya. Dan dunia akan terlihat indah dengan keberadaan istri yang solehah. Ya, demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Karena ini offline, jadi saya hanya menyebutkan ciri-cirinya saja. Tetapi kalau offline, insya Allah akan saya perluas. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.